Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah pendidikan Islam zaman kekhalifahan Islam di Spanyol. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami terdiri dari 5 anggota kelompok. Yang pertama adalah Ahmad Faizun dengan NIM 3150230004. Yang kedua Ahmad Nufsihun dengan NIM 3150230012. Yang ketiga Sirojul Misbah dengan NIM 3150230026. Yang keempat saya sendiri Yoga Bahdiansah dengan NIM 3150230042. Dan yang terakhir Ahmad Najib Al-Haza dengan NIM 3150230044. Mari saksikan video berikut. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu masuknya Islam ke Spanyol. Jadi masuknya Islam ke Spanyol ini dimulai pada tahun 711 Masehi atau 93 Hijriah. Pada saat itu, Tariq bin Ziyad, seorang jenderal muslim keturunan Berber, memimpin ekspedisi ke daratan Eropa atas perintah Musa bin Nusair, gubernur Afrika Utara di bawah kekhalifahan Umayyah. Ekspedisi ini menjadi awal dari penyebaran Islam di wilayah yang saat itu dikuasai oleh kerajaan Visigot. Sebelum Islam masuk, Spanyol berada dalam kondisi yang lemah akibat konflik internal di kerajaan Visigot. Raja Roderick, yaitu penguasa terakhir dari Visigot, menghadapi banyak ketidakpuasan dari rakyatnya. Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh Muslim setelah Julian, yaitu seorang gubernur di Ceuta yang membenci Raja Roderick, meminta bantuan kepada Musa bin Nusair. Dengan kondisi Visigot yang terpecah, penaklukan menjadi lebih mudah dilakukan. Pada masa atau tahun 711 Masehi, Tariq bin Ziyad memimpin 7.000 pasukan. Kebanyakan prajurit itu dari suku Berber atau orang Berber menyeberangi selat Gibraltar menggunakan kapal-kapal yang disediakan oleh Julian. Sesampainya di Spanyol, Tariq memerintahkan pasukannya untuk membakar kapal mereka. Tindakan ini bertujuan memotivasi pasukan agar bertempur dengan tekad kuat, karena mereka tidak memiliki jalan untuk mundur. Mereka hanya punya 2 pilihan, menang atau gugur. Pasukan Muslim bertemu pasukan Visigot di dalam pertempuran di dekat sungai Guldet. Dalam pertempuran itu, pasukan Tariq yang jauh lebih kecil berhasil mengalahkan tentara Visigot yang dipimpin oleh Raja Roderick. Kekalahan ini melemahkan kekuasaan Visigot, sehingga pasukan Muslim dengan mudah melanjutkan penaklukan kota-kota besar seperti Toledo, Cordoba, dan Granada. Musa bin Nusair kemudian datang membawa pasukan tambahan sekitar 18.000 tentara. Bersama Tariq, mereka berhasil menguasai sebagian besar wilayah Spanyol dalam waktu kurang dari 1 dekade saja. Wilayah Spanyol yang ditaklukkan ini kemudian dikenal sebagai Al-Andalus, yang menjadi pusat peradaban Islam selama berabad-abad. Penaklukan ini bukan hanya membawa kekuatan militer, tapi juga memperkenalkan Islam sebagai agama dan budaya. Al-Andalus kemudian berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur yang memberikan pengaruh besar pada peradaban Eropa. Sekian dari saya kembalikan pada petugas selanjutnya. Oke, yang selanjutnya yaitu proses pembangunan dan kemajuan di Spanyol. Periode Amir 755 sampai 912 Masehi, Abdurrahman I atau Al-Dakhil memimpin dan mendirikan Masjid Cordoba. Pendidikan berkembang, masjid dan sekolah didirikan di kota-kota besar. Peran Hisham dan Hakam dalam pengembangan hukum Islam dan militer. Pengaruh Abdurrahman Al-Ausah dalam memajukan ilmu pengetahuan. Jadi pada masa periode 755 sampai 912 Masehi, Spanyol mengalami kemajuan yang sangat besar di dalam kekuasaan dinasti Umayyah. Ada beberapa pembangunan yang mengalami kemajuan pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu pembangunan fisik.
Pembangunan fisik ini diantaranya seperti pembangunan arsitektur, seperti pembangunan masjid, perpustakaan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pembangunan dalam ilmu pengetahuan. Spanyol menjadi pusat peradaban Islam yang melahirkan banyak ilmuwan seperti Ibnu Khaldun, Al-Khatib, Ali Ibnu Hazm, Ad-Durrabi, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pembangunan pemikiran filsafat. Pemikiran filsafat memulai berkembang di Spanyol, terutama pada masa Abdurrahman Al-Aus yang mengundang para ahli dan dunia Islam lainnya. Yang keempat yaitu pembangunan militer. Pembangunan militer ini dikenal sebagai pembaru dalam kemiliteran yang diperkasai oleh tentara Spanyol. Yang kelima yaitu pembangunan pada bidang politik. Spanyol mengalami kemajuan dalam bidang politik seperti Abdurrahman Al-Dakhil yang mendirikan sebuah masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota besar Spanyol. Oke, yang terakhir yaitu toleransi. Spanyol menjadi wilayah kekuasaan Islam yang sangat toleran, di mana setiap orang dihormati hak-haknya untuk memeluk agama dan memiliki kepercayaan masing-masing. Oke, yang selanjutnya yaitu periode khalifah pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Abdurrahman III atau An-Nasir mengangkat diri sebagai khalifah Al-Hakam dan mendirikan universitas, perpustakaan, dan sekolah-sekolah berbasis masjid di Cordova. Cordova menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan seni di Eropa. Yang ketiga yaitu pengaruh pendidikan. Pendidikan ini berbasis masjid menjadi kuat di Spanyol karena kemunculan madrasah di Granada pada abad ke-14 Masehi. Kurikulum ini berfokus pada fikih dan fokus kepada mazhab Maliki dan ilmu lainnya seperti sastra, sejarah, matematika, kedokteran, dan lain-lain. Ilmu-ilmu ini dari Muslim diperkenalkan ke Eropa dan sangat mempengaruhi perkembangan ilmu di Barat. Baik, terima kasih atas penjelasan teman-teman. Yang selanjutnya yang akan saya jelaskan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Najib Mafaza dengan NIM terakhir 44 yang akan menjelaskan struktur pendidikan di Andalusia. Pada masa Islam terintegrasi dengan nilai-nilai agama dan budaya Islam. Berikut ada 3 lembaga-lembaga pendidikan di masa Andalusia tersebut. Yang pertama yaitu ada madrasah. Madrasah merupakan institusi pendidikan formal yang populer di Andalusia. Madrasah tersebut mengajarkan seperti fikih, bahasa Arab, sains, dan sastra. Yang kedua yaitu ada masjid. Jadi di zaman itu masjid tidak hanya sebagai tempat beribadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan informal. Para ulama, para imam masjid biasanya menyampaikan pengajian-pengajian di waktu selesai jamaah atau sholat fardu. Yang ketiga ada universitas. Jadi di masa itu ada universitas sangat terkenal, yaitu Universitas Cordova. Universitas Cordova ini sampai sekarang masih beroperasi dan kurikulum ini sangat komprehensif yang mencakup bidang-bidang seperti matematika, astronomi, dan kedokteran. Selain itu, universitas ini juga memiliki perpustakaan yang kaya dengan koleksi kitab-kitab kuno dan modern. Perpustakaan ini menjadi sumber informasi penting bagi akademisi dan peneliti. Jadi struktur pendidikan di Andalusia terintegrasi dengan baik antara madrasah, masjid, dan universitas. Madrasah menyediakan basis pendidikan dasar yang kuat, terus melanjutkan, sementara masjid-masjid memberikan konteks spiritual dan sosial yang mendukung. Yang ketiga yaitu universitas dengan kurikulum yang lengkap memfasilitasi perkembangan akademis yang lebih lanjut. Integrasi ini membuat sistem pendidikan Islam di Andalusia menjadi salah satu yang paling maju pada zamannya.
Yang kedua yaitu ada di zaman itu ada 3 tokoh yang sangat terkenal. Yang pertama yaitu ada Ibnu Rus atau yang lebih dikenal dengan dunia barat sebagai Averroes. Adalah seorang filsuf, dokter dan ulama muslim asal Spanyol. Ia hidup pada abad ke-12 dan dianggap sebagai salah satu pemikir terbesar dalam sejarah Islam dan filsafat. Yang kedua yaitu ada Ibnu Tufail, adalah seorang filsuf dan dokter muslim asal Spanyol yang hidup pada abad ke-12. Ia terkenal dengan novel filosofinya yang berjudul Hai Ibnu Yaqzan. Yang ketiga yaitu ada Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang filsuf, dokter dan ilmuwan yang hidup pada abad ke-11. Selain itu, pada zaman itu ada bidang-bidang yang sangat maju lah. Yang pertama yaitu astronomi. Jadi pada zaman itu astronomi sangat maju. Para astronom muslim di Andalusia dapat membangun observatorium yang canggih untuk mengamati langit dan pengembangan astrolab. Mereka mengembangkan astrolab, sebuah alat astronomi kuno yang digunakan untuk menentukan posisi dan pergerakan benda langit. Yang ketiga yaitu dapat kalender. Ilmuwan muslim di Andalusia menyusun kalender yang lebih akurat dibandingkan kalender yang ada sebelumnya. Mereka juga mengembangkan teori-teori tentang gerak planet dan bintang. Yang kedua yaitu ada yang maju saat itu ada matematika, yang dimana pada matematika itu yang baru yaitu ada aljabar, aritmatika, dan geometri. Yang paling maju itu yaitu adalah ilmu kedokteran ini. Jadi di zaman itu ilmuwan muslim itu seperti Ibnu Sina, Ibnu Tufail itu semuanya adalah dokter yang sangat ilmuwan muslim itu sangat besar sekali. Yaitu pada zaman ini ada rumah sakit di Andalusia, dibangun rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas modern untuk zamannya. Rumah sakit ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengobatan, tetapi juga sebagai pusat penelitian medis. Yang kedua yaitu ada farmasi. Ilmuwan muslim di Andalusia mengembangkan berbagai jenis obat-obatan dari tumbuhan dan alam lainnya. Mereka juga membuat katalog obat-obat yang sangat lengkap. Yang ketiga yaitu anatomi. Mereka melakukan penelitian tentang anatomi manusia dan hewan, meskipun ada beberapa batasan, dan mempelajarinya anatomi melalui bedah hewan dan pengamatan pada mayat. Mengapa Andalusia bisa begitu maju dalam ilmu pengetahuan? Yang pertama yaitu yang mempengaruhi aja toleransi. Kehidupan yang toleran di bawah kekuasaan Islam memungkinkan para ilmuwan dari berbagai latar belakang untuk berinteraksi dan bertukar pikiran. Yaitu tidak saya Islam, Kristen enggak. Saya toleran banget soalnya itu. Yang kedua yaitu pentingnya pengetahuan. Islam sangat menekankan pentingnya mencari ilmu pengetahuan. Hal ini mendorong umat Islam untuk terus belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu yang paling penting ini, dukungan pemerintah. Para penguasa muslim di Andalusia memberikan dukungan yang besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Mereka mendirikan perpustakaan seperti yang sudah saya jelaskan dari universitas dan observatorium, yang dimana itu sangat membantu sekali bagi ilmuwan pada zaman itu. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan sama teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk selanjutnya
kita akan membahas tentang infrastruktur pendidikan di Andalusia atau Spanyol. Ada banyak sekali infrastruktur pendidikan yang dibangun pada zaman tersebut. Di antaranya yaitu pembangunan sekolah dan universitas, di mana kedua hal tersebut menjadi pusat daripada pendidikan di zaman tersebut. Tentunya dibangun dengan infrastruktur yang megah dan juga fasilitas pembelajaran pendidikan yang memadai sehingga mampu memberikan lingkungan belajar yang inovatif, nyaman dalam proses pendidikan. Ada juga dibangun fasilitas riset berupa laboratorium dan observatorium yang canggih yang dirancang untuk penelitian sains dan juga tentu dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang selanjutnya yaitu penurunan pendidikan Islam di Andalusia atau Spanyol. Berbicara mengenai penurunan pendidikan Islam di Spanyol, ini tentu banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, penurunan ini mulai nampak pada akhir abad ke-15. Dalam penurunan pendidikan Islam ini juga dicampur tangan oleh pihak lain, diantaranya yaitu oleh kerajaan Kristen, di mana terjadi peperangan yang disebut Reconquista atau pengambil alihan kembali Spanyol oleh kerajaan Kristen terhadap kekuasaan Islam. Kemudian ada juga pengusiran Muslim. Jadi banyak Muslim yang dipaksa untuk meninggalkan Spanyol sehingga mengakhiri dominasi pendidikan Islam di Andalusia. Ya, selanjutnya yaitu warisan pendidikan Islam di Spanyol. Mengenai warisan pendidikan Islam tentu ada banyak sekali. Namun diantaranya yaitu pengaruh arsitektur dan budaya pada kebangkitan ilmu pengetahuan Eropa. Kemudian pengaruh arsitektur dan ilmu pengetahuan. Jadi banyak inovasi arsitektur dan ilmuwan atau ilmu pengetahuan ilmiah yang berasal dari periode ini, sehingga menjadi pondasi bagi perkembangan selanjutnya. Kemudian ada juga pengaruh budaya. Kontribusi yang signifikan terhadap kebangkitan ilmu pengetahuan Eropa yang mengubah cara pandang terhadap pendidikan dan ilmu.